Nomor urut 6. Sungguh menjadi ironi ketika melihat sejenak pada realita yang terjadi di negara ini. Bagaimana tidak melihat perkembangan kualitas moral yang semakin lama terlihat kian merosot dan terdegradasi. Sebut saja sebagai contoh semisal maraknya tindakan kejahatan pelecehan seksual, semakin merebak dan maraknya video mesum yang pelakunya adalah sebagian dari generasi muda, harapan bangsa, serta berbagai macam tindakan kriminal dan lainnya. Selain itu, fakta bahwa moral generasi muda yang seakan terjangkiti virus dan penyakit akut sungguh sangat memprihatinkan dan memiriskan hati. Moral para pemuda terlihat semakin jauh dari nilai norma ketimuran dan cenderung lebih suka mengikuti pergaulan bebas tanpa mengindahkan norma-norma yang berlaku. Narkoba dan perilaku seks bebas sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan muda-mudi Indonesia saat ini. Nauzubillah min zalik. Hadirin, moralitas merupakan persoalan yang berakar dari keluarga. Akar ini tentunya akan membentuk sebuah tunas yang merupakan cikal bakal dari didikan orang tua. Mendidik atau membina seorang anak merupakan salah satu kewajiban orang tua. Narkoba dan perilaku seks bebas sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan muda-mudi Indonesia saat ini. Nauzubillah min zalik. Hadirin, moralitas merupakan persoalan yang berakar dari keluarga. Akar ini tentunya membentuk sebuah tunas yang merupakan cikal bakal dari didikan orang tua. Mendidik atau membina seorang anak merupakan salah satu kewajiban kedua orang tua. Dengan figur seorang ayah yang berwibawa bijaksana dan profil seorang ibu yang penyantun, lemah lembut, dan serta dapat membesarkan dan mendidik anak-anaknya dengan buah kasih sayang. Yang inilah yang dinamakan dengan keluarga adalah sekolah yang paling pertama dan paling utama. Seorang anak tumbuh berdasarkan intensitas perhatian orang tua. Karena orang tua dan anak merupakan satu ikatan jiwa meski berpisah raga. Jika kedua menjadi satu dalam. Ikatan ini ada di dalam bentuk hubungan emosional dan tercermin dalam perilaku anak. Demikian dituliskan oleh Syaifun Bahri Jamrah dalam bukunya Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga, seperti tertuang dalam Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara
ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Dapat dipahami bahwa maksud dari firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 tersebut menegaskan kepada individu muslim untuk menjaga diri dan keluarga, terlebih pada aktu literasi agama, kepada istri dan anaknya, dan seorang ibu yang pandai dalam mendidik anak-anaknya. Secara konseptual, yang terpenting dalam pendidikan terhadap anak adalah pendidikan agama dan akhlak. Ayat ke-6 surat At-Tahrim ini pula menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat ini walaupun redaksional tertuju pada kaum pria atau ayah, tetapi itu tidak hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan laki. Bisa disebut dengan ibu atau ayah. Pembentukan karakter diawali dari masing-masing keluarga dan berujung kepada pembentukan karakter anak bangsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi seorang anak, keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi pertumbuhan dan perkembangannya dalam pembentukan kepribadian anak. Keluarga memiliki peran yang sangat signifikan dalam mewujudkan kualitas moral para penerus bangsa. Betapa tidak, lingkungan keluarga dan orang tualah yang menjadi teladan sekaligus guru pertama dan pembentukan moral anak. Pendidik dan teladan yang diserap dari lingkungan keluarga dan orang tua sangatlah melekat dalam pribadi anak kelak. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Teladan dan pendidikan yang diterima sejak kecil di lingkungan keluarga akan berbekas dalam pribadi anak kelak. Dengan demikian, apabila kita menginginkan terbentuknya kepribadian dan moral yang baik pada anak, tentunya pelajaran dan teladan yang baiklah yang harus dicontohkan. Hadirin yang berbahagia, salah satu contoh keluarga yang berhasil dalam mendidik anggota keluarganya adalah Luqman Hakim. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah telah memberikan iktikbar melalui Luqman Hakim sebagai sosok seorang pendidik dan dalam memberikan pendidikan kepada anaknya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Kewajiban orang tua kepada anak-anaknya ialah memberi nasihat dan pelajaran, sehingga anak-anaknya dapat menempuh jalan yang benar dan menjauhkan mereka dari kesesatan. Namun dalam realita tidak sedikit anak-anak yang terzolimi di tangan orang tuanya sendiri, bahkan lebih bejat dari itu. Cara Sayyidina Luqman menyampaikan pesan itu wajib dicontohkan oleh setiap orang tua sebagai langkah awal dalam pembentukan karakter anak bangsa yang bisa melanjutkan bangunan yang akan datang. Cara Sayyidina Luqman menyampaikan pesan itu wajib dicontoh oleh setiap orang tua sebagai langkah awal dalam pembentukan karakter anak bangsa yang bisa dilanjutkan pembangunan di masa yang akan datang. Sebagai kesimpulan, pertama, pembentukan karakter anak bangsa harus diawali dari keluarga dengan memberikan bimbingan dan pendidikan seumur hidup. Kedua, salah satu penyebab kegagalan moral anak bangsa sekarang ini karena tidak adanya keseimbangan perhatian dari keluarga antara pendidikan intelektual dan pendidikan spiritual anak-anak. Mereka lebih banyak memperhatikan kebutuhan intelektualnya dan mengabaikan kebutuhan spiritual anak. Ketiga, kejayaan suatu bangsa adalah tergantung dari karakter yang baik. Karakter baik anak bangsa itu. Bila karakter anak bangsa rusak, maka jatuhlah bangsa itu. Pada akhirnya, kami mengajak setiap orang tua yang berada di seluruh penjuru dunia ini, khususnya pada umat muslimin, sedini